Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam semuanya. Salam sejahtera dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah proses berpikir matematis yang diampu oleh Ibu Dr. Hanifah Nurul Sofiani, MPD. Izinkan kami memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Diva Ilhamasyana dengan NPM 23106310 50131. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miti Nuraini dengan NPM 035. Perkenalkan, saya Nova Rizkia Amanda dengan NPM 23106310 50043. Halo, perkenalkan nama saya Putri Nabila dengan NPM 23106310 50047. Baik, memasuki materi pertama, apa sih pengertian berpikir itu? Berpikir merupakan proses mental yang melibatkan pengolahan informasi untuk membentuk konsep, memecahkan masalah, membuat keputusan, serta memahami dunia di sekitar kita. Pengertian berpikir menurut etimologi yaitu memberikan gambaran adanya sesuatu yang berada dalam diri seseorang. Menurut Kuswana 2013, sesuatu yang merupakan tenaga yang dibangun oleh unsur-unsur dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas. Lalu, apa sih berpikir matematis itu? Dalam konteks matematika, berpikir matematis mengacu pada kemampuan untuk menggunakan penalaran logis, mengenali pola, serta membuat generalisasi dan mengembangkan strategi untuk memecahkan suatu masalah dalam matematis. Dalam berpikir matematis, terdapat 9 jenis dalam berpikir matematis. Yang pertama ada berpikir induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan umum berdasarkan pengamatan terhadap kasus-kasus yang khusus. Dalam matematika, melibatkan pengamatan pola ataupun keteraturan dari contoh-contoh spesifik untuk membentuk generalisasi. Misalnya, setelah mengamati bahwa penjumlahan beberapa bilangan ganjil menghasilkan bilangan genap, seseorang mungkin menyimpulkan bahwa penjumlahan dua bilangan ganjil selalu menghasilkan bilangan genap. Yang kedua, ada berpikir deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan spesifik berdasarkan prinsip ataupun premis umum yang telah diketahui kebenarannya. Yang ketiga, ada berpikir integratis, yaitu proses menggabungkan berbagai konsep, strategi, ataupun metode untuk memahami serta menyelesaikan masalah matematika yang kompleks. Selanjutnya, ada berpikir analogi, yaitu berpikir analogi melibatkan pemahaman konsep ataupun situasi baru dengan membandingkan dengan konsep ataupun situasi yang sudah dikenal. Selanjutnya, ada berpikir abstrak, yaitu kemampuan untuk memahami konsep yang tidak berwujud ataupun tidak konkret. Selanjutnya, ada berpikir logis, yaitu proses penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan premis yang diberikan yang melibatkan penggunaan aturan logika untuk memastikan bahwa argumen ataupun solusi yang diberikan konsisten dan bebas dari kontradiksi. Selanjutnya, ada berpikir konektif, yaitu melibatkan kemampuan untuk menghubungkan berbagai konsep matematis dan melihat hubungan antara mereka. Selanjutnya, ada berpikir kritis, yaitu melibatkan analisis mendalam terhadap konsep dan masalah, evaluasi argumen, serta kemampuan untuk mengidentifikasi asumsi dan bisa, yang termasuk kemampuan untuk mempertanyakan solusi yang diberikan. Yang terakhir ada berpikir kreatif, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide atau solusi baru yang original dan efektif dalam memecahkan masalah matematis. Selanjutnya ada pengertian berpikir induktif. Berpikir induktif adalah proses penarikan kesimpulan umum dari pengamatan terhadap kasus-kasus khusus. Dalam konteks matematika, yaitu mengamati pola atau keteraturan dari sejumlah contoh spesifik dan kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan umum berdasarkan pengamatan tersebut. Selanjutnya, ada beberapa tahapan kerangka berpikir induktif dalam matematika. Yang pertama, pengamatan kasus khusus, yaitu mengamati beberapa contoh atau kasus spesifik dalam suatu konsep matematika. Contohnya bisa berupa pola bilangan, sifat suatu operasi, atau hubungan antara angka-angka. Yang kedua, mengenali pola atau keteraturan. Dari data atau contoh yang diamati, dicari apakah ada pola atau keteraturan yang muncul, misalnya dalam barisan bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Terlihat pola bahwa setiap bilangan bertambah 2. Yang ketiga, membuat dugaan atau hipotesis.
Berdasarkan pola yang ditemukan, dibuatlah dugaan atau hipotesis umum yang menggambarkan hubungan dalam contoh tersebut. Misalnya hipotesis bahwa setiap bilangan dalam pola di atas mengikuti rumus UN sama dengan 2N, di mana N adalah bilangan asli. Yang keempat, pengujian hipotesis dengan contoh lain. Hipotesis yang diuji dengan beberapa contoh tambahan untuk memastikan kebenarannya. Jika semua contoh lain juga sesuai dengan dugaan, maka hipotesis diperkuat. Kelima, generalisasi. Jika hipotesis terbukti benar untuk banyak kasus, maka dibuat generalisasi atau kesimpulan yang lebih luas. Generalisasi ini bisa menjadi dasar bagi aturan atau rumus baru dalam matematika. Studi kasus berpikir induktif dalam matematika pada pertumbuhan amoeba. Ilustrasi tersebut merupakan seorang ilmuwan sedang meneliti pertumbuhan koloni amoeba dalam sebuah laboratorium. Pada awalnya, ia menempatkan satu amoeba di dalam wadah. Amoeba tersebut memiliki sifat khusus. Amoeba akan membelah menjadi 2 amoeba. Yang kedua, proses pembelahan ini terus berlangsung tanpa ada amoeba yang mati. Yang ketiga, ilmuwan ingin mengetahui berapa banyak yang ada setelah beberapa jam berlalu dan bagaimana pola pertumbuhan ini bisa dimodelkan secara sistematis. Yang pertama kita lakukan adalah observasi. Menit ke-0 ada satu amoeba dalam wadah. Menit ke-10 satu amoeba membelah menjadi 2 amoeba. Di menit ke-20 2 amoeba membelah menjadi 4 amoeba. Di menit ke-30 4 amoeba membelah menjadi 8 amoeba. Yang kedua, kita akan mencari polanya. Seperti di sifat khususnya, setiap 10 menit amoeba akan membelah menjadi 2 amoeba. Maka setiap 10 menit jumlah amoeba menjadi 2 kali lipatnya. Yang bisa kita tulis 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Pangkat bertambah 1 setiap interval 10 menit. Yang ketiga itu hipotesis. Hipotesisnya itu jika N adalah jumlah interval 10 menit, maka jumlah amoeba sama dengan 2 pangkat N. Dan untuk T jam, N sama dengan 6T, karena 1 jam sama dengan 6 interval 10 menit. Maka jumlah amoeba setelah T jam sama dengan 2 pangkat 6T. Yang keempat itu kita akan menguji hipotesisnya. Untuk T sama dengan 1 jam, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 hasilnya 60. Jadi amoeba yang akan ada di dalam wadah setelah 1 jam adalah 64 amoeba. Dan itu sesuai dengan observasi yang telah kita lakukan, peneliti lakukan. Dan untuk T sama dengan 2 jam, 2 pangkat 12. 2 pangkat 12 sama dengan 4096 amoeba. Jadi untuk T sama dengan 2 jam, amoeba yang akan ada di dalam wadah adalah 4096 amoeba. Dapat kita simpulkan bahwa analisis berpikir induktif pada pertumbuhan koloni amoeba menunjukkan pola eksponensial dengan kelipatan 2 setiap 10 menit. Pengamatan selama 1 jam pertama memperlihatkan pertumbuhan mengikuti deret geometri dengan rasio 2 yang dapat dirumuskan dalam model matematis AT sama dengan 2 pangkat 6T, di mana AT adalah jumlah amoeba dan T adalah waktu dalam jam, dengan 6T menunjukkan jumlah pembelahan per jam.